Pemirsa, Danau Toba kembali menggelar F1 Powerboat. Ini merupakan kali kedua Danau Toba mendapat kehormatan menggelar event olahraga internasional pada 2 hingga 3 Maret mendatang. Ya, lalu pemirsa bagaimana persiapan F1 Powerboat ini? Kita akan berbincang dengan perwakilan InJourney sebagai penyelenggara, Ibu Maya Watono selaku Direktur Pemasaran dan juga Program Pariwisata InJourney. Selamat siang, Bu Maya. Selamat siang. Oke, Bu Maya, ini adalah penyelenggaraan kedua diselenggarakan lagi di Danau Toba. Apa yang akan menjadi perbedaan antusiasmenya dan juga mungkin sesuatu yang dihadirkan jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, penyelenggaraan sebelumnya? Oke, terima kasih. Ini memang suatu kehormatan buat kita ya, untuk Indonesia dan Danau Toba untuk menyelenggarakan F1 Powerboat yang kedua kalinya sebagai tuan rumah. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai InJourney ya. InJourney sebagai strategic holding BUMN di bidang pariwisata dan aviasi. Salah satu tugas kami pastinya adalah untuk pengembangan destinasi. Pengembangan destinasi ini adalah wacana pemerintah yang telah dijalankan dengan fokus di 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Salah satunya adalah Danau Toba. Pastinya ada juga Mandalika, Labuan Bajo, lalu juga Borobudur, Likupang, dan di Danau Toba ini kita fokus ke water tourism. Nah, untuk water tourism sendiri, event F1 Powerboat ini adalah suatu katalis dari pengembangan sebuah destinasi. Jadi memang event ini tidak hanya sekedar event, tapi adalah katalis untuk pengembangan suatu destinasi di Indonesia. Nah, karena itu kita harus berkelanjutan, karena membangun satu destinasi itu tidak mudah. Bali itu dibangun puluhan tahun ya untuk menjadi Bali yang sekarang. Jadi untuk mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas yang lain, kita butuh waktu yang cukup lama, 5-10 tahun minimum untuk membangun infrastruktur, ekosistem, connectivity, facilities, amenities, akomodasi, dan lain sebagainya. Nah, dengan itu suatu event ini sangat penting untuk membawa satu adalah awareness dari domestik maupun global, mancanegara, lalu juga membawa traffic ke suatu destinasi dan mempush pengembangan akselerasi pengembangan destinasi. Nah, karena itu kita host untuk yang kedua kalinya event F1 Powerboat, yaitu F1 acara bergengsi race untuk powerboat yang memang dilaksanakan di berbagai negara di dunia. Nah, kali ini kita juga berbangga bahwa Danau Toba kembali ditunjuk menjadi host. Baik, nah artinya ini sebagai upaya untuk bisa menciptakan Bali-Bali baru ya di destinasi super prioritas kita. Nah, Bu Maya bicara soal target ini, seberapa banyak sebetulnya target dari wisatawan lokal maupun mancanegara dengan adanya gelaran F1 Powerboat? Oke, kita mungkin berbicara mengenai pergerakan wisatawan dan masyarakat ya. Yang lalu kita ada 50.000 kunjungan selama 3 hari diadakan F1 Powerboat. Lalu subsequently akhir tahun lalu kita juga mengadakan Aquabike Jet Ski World Championship, di mana itu 100.000 pengunjung, lebih dari 100.000 pengunjung selama 5 hari. Kali ini pagelarannya ada 2 hari di tanggal 2 dan 3 Maret. Ekspektasi kami pastinya lebih dari tahun lalu. Kami harapkan 70-80.000 pengunjung atau pergerakan masyarakat selama 2 hari pergelaran F1 Powerboat di Danau Toba ini. Bu Maya, kalau kita berbicara soal ini, para pesertanya atau para kontestannya, ini ada dari berapa negara dan jumlahnya ada berapa banyak nih Bu Maya? Ada 18 international racer, total 30 tim dari lebih dari 10 negara. Jadi ada mainly dari Eropa, karena memang race ini, powerboat ini sangat populer di Eropa ya, di Italia, Prancis, dan berbagai negara di Eropa, dan juga dari UAE, dari Amerika juga ada. Jadi ada 18 pembalap riders internasional dari lebih dari 10 negara dengan total 30 tim. Oke, berarti ini membawa sebuah pemandangan baru begitu ya untuk masyarakat lokal juga. Nanti harapannya Bu, akan ada multiplier effect seperti apa yang dampak perekonomiannya juga bisa dirasakan oleh masyarakat lokal? Ya, pastinya setiap event ini membawa dampak ekonomi yang besar ya. Kita berkaca dari misalnya contoh event MotoGP yang diadakan di Mandalika, itu membawa dampak ekonomi 4,5 triliun setiap event di Mandalika untuk MotoGP. Sama halnya dengan F1 Powerboat tahun lalu, dampak multiplier economic impact dan multiplier effect-nya mencapai 1,68 triliun.
Nah, harapannya pastinya kali ini juga kita bisa mendapatkan economic impact dan multiplier effect yang minimal sama, tapi juga memfokuskan ke perekonomian daerah. Karena memang fokus kita juga dengan pembelajaran dari F1 Powerboat yang lalu maupun Aquabike yang juga di Danau Toba, kita untuk menggerakkan ekonomi daerah itu sangat penting ya. Jadi untuk UMKM daerah, lalu akomodasi, penyerapan tenaga kerja. Jadi multiplier effect yang kita ingin fokuskan kali ini pastinya di perekonomian daerah. Baik, ada tujuan untuk perekonomian daerah, menggerakkan ekonomi daerah, tapi tentunya harus juga melibatkan warga-warga lokal di sana. Lalu bagaimana kemudian InJourney melibatkan masyarakat lokal di sana? Tapi Bu Maya ditahan dulu, kita bikin pemirsa penasaran karena harus dijawab usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Insight. Ya, kita kembali berbincang dengan Bu Maya Watono terkait dengan F1 ini ya. Boat ini sesuatu event internasional di Toba yang bisa diharapkan menggerakkan ekonomi, begitu Marcel ya. Pertanyaannya tadi Bu Maya, bagaimana kemudian bisa melibatkan warga lokal di sana? Apa yang dalam tanda kutip begitu bisa dikerahkan atau dijual oleh warga lokal supaya perekonomiannya makin maksimal pergerakannya di sana? Ya, pastinya berbagai area ini ya, UMKM, lalu F&B, lalu juga untuk akomodasi, hospitality. Kami juga saat ini sedang melakukan pelatihan untuk warga lokal dalam bentuk InJourney Hospitality House yang diadakan di sekitar Danau Toba dan juga sampai ke Medan. Nah, ini untuk juga membangun, meningkatkan hospitality untuk warga sekitar. Jadi memang banyak sekali kontribusi yang bisa diberikan dan kami berkolaborasi sangat dekat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi karena memang pada akhirnya multiplier effect ini harus terjadi di daerah tersebut sama halnya dengan MotoGP di Mandalika di mana memang economic impact dan multiplier effect itu akan terjadi di area Mandalika sama juga di Danau Toba. Keinginan kami juga pastinya untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Mhm. Nah, ini kan pelaksanaan atau acara puncaknya di tanggal 2 dan 3 Maret 2024 mendatang ya Bu Maya. Jelang kita sampai ke 2 dan 3 Maret ini apakah ada side event untuk bisa semacam mengumumkan atau pemanasan begitu melihat antusiasme dari masyarakat? Iya, jadi kita ada beberapa side event untuk menjelang tanggal 2 dan 3, tapi juga di tanggal 2 dan 3 tersebut, kita pastinya kan ada race internasional ini selama 2 hari di tanggal 2 dan 3. Sepanjang race itu kita juga mengadakan race sendiri yaitu Solu Bolon Competition. Nah, kompetisi Solu Bolon ini seperti Dragon Boat, tapi memang khusus untuk lokal di Sumatera, kita adakan kompetisi Solu Bolon terbesar di Indonesia. Jadi berbagai kabupaten memperebutkan piala bergilir untuk Solu Bolon Competition ini. Nah, ini kalau bisa menjadi suatu event internasional juga nanti ke depannya, ini akan sangat menarik sekali ya. Jadi memang kami ingin menggabungkan international race dengan kearifan lokal. Nah, dengan ini kami mengadakan Solu Bolon, kompetisi Solu Bolon. Lalu juga pastinya ada berbagai culture ini performance ya. Kita akan ada tari tortor yang sangat masif nanti di tanggal 2 dan 3. Lalu kita juga ada berbagai tari-tarian lokal, artis-artis lokal, artis nasional juga nanti akan meramaikan. Ada Wali, ada band, Raja, dan juga artis-artis lokal lainnya yang untuk meramaikan selama 3 hari. Oke, ini kalau saya lihat artinya ada merger ya begitu Marcel ya antara sport tourism dan juga festival budaya begitu ya. Nah, saya mau tanya lagi nih, kalau misalnya mungkin ada pemirsa Newsline yang mendengarkan kita saat ini, kayaknya lucu nih ke Danau Toba. Kayaknya menarik nih ya. Iya, untuk nonton langsung. Ini gimana sih bisa nontonnya gimana Bu Maya? Terus kemudian kalau misalnya nonton ke sana, akomodasi, aksesnya, fasilitasnya seperti apa sih Bu Maya kesiapannya? Iya, mungkin menambahkan sedikit dari yang tadi ya. Ini kan F1 Powerboat ini championship ini Grand Prix, meaning di berbagai negara di dunia dijalankan. Nah, memang bagaimana kita bisa melakukan ini dengan unik yang kita bisa own sebagai Indonesia, sebagai Danau Toba. Kalau misalnya di Italia
seperti apa, di Perancis seperti apa. Nah, kalau di Indonesia ini memang beda, ada kompetisi solu bolon, ada tari tortor. Jadi bagaimana kita bisa the race ya, sebagai part of Indonesia. Itu mungkin pertama. Lalu untuk terbang sendiri pastinya selama tanggal 2 dan 3 Maret kita akan menambahkan penerbangan untuk ke Silangit maupun ke Kuala Namu. Jadi jangan khawatir, untuk penerbangan akan ditambah. Lalu juga dari Bandara Silangit menuju race venue itu hanya 30 menit. Jadi no issue juga mengenai connectivity dan infrastructure. Untuk akomodasi memang pastinya harus diakui banyak destinasi-destinasi di Indonesia ini memang sangat challenge untuk akomodasi. Tapi justru event seperti ini adalah pemantik investasi dan akomodasi untuk bertumbuh di suatu destinasi. Sebagai gambaran dari event kita yang tahun lalu, kita sudah ada tambahan satu hotel bintang 5 di Samosir, lalu juga di Parapat bertambah, dan juga banyak sekali akomodasi bertambah. Mungkin memang belum cukup untuk seluruh kapasitas yang diperlukan, tapi ada perbaikan improvement akomodasi, dan juga banyak sekali groundbreaking hotel yang terjadi setelah adanya event ini. Begitu juga di Mandalika, begitu juga di Labuan Bajo. Setelah ada KTT ASEAN, groundbreaking untuk hotel bintang 5 juga sangat banyak sekali di berbagai destinasi ini. Jadi investor juga very hopeful ya untuk invest karena sudah ada pergerakan ekonomi. Nah, dengan itu pastinya kita akan terus mensupport, terutama dari sisi water connectivity juga di Danau Toba, dengan perahu, dengan boat dan lain sebagainya, tapi juga dengan akomodasi di berbagai tempat. Jadi ada di Balige maupun di Parapat, lalu juga di Samosir untuk akomodasi. Baik, nah Bu Maya, untuk bisa menyaksikan race F1 Powerboat ini, apakah ada tiketnya begitu, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya bagi masyarakat, Bu Maya? Ya, kita ada tiket karena memang ini adalah event internasional. Jadi kita akan ada tiket yang akan kita buka di hari Senin tanggal 19 Februari ini. Harga tiketnya sesuai dengan tahun lalu, 500.000 untuk di tribun. Lalu juga kita akan buka untuk festival. Pastinya kita mengharapkan sebanyak-banyaknya pengunjung. Jadi untuk memeriahkan, tapi kita akan buka tiket ini di hari Senin besok tanggal 19 Februari. Oke, tanggal 19 Februari untuk tiketnya Dicatat sudah ya. bisa dibuka dan bisa diakses ya. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, Bu Maya, saya mau tanya deh, dari penyelenggaraan pertama kemarin, ya kalau groundbreaking hotel itu kan itu bigger picture-nya, yang besar-besarnya. Tapi kalau dari segi misalnya yang datang ke sana, yang nonton atau para pesertanya mungkin, kesan apa sih yang mereka dapatkan setelah ikut yang kemarin? Ya, penyelenggaraan F1 Powerboat tahun lalu dan Aquabike Jet Ski World Championship ini mendapatkan kehormatan sebagai penyelenggaraan terbaik di dunia. Jadi walaupun memang kita masih membangun dari sisi accessibility, connectivity, accommodation, amenities, tapi diakui oleh organizer bahwa kita salah satu yang terindah di dunia dan juga organization yang terbaik di dunia. Jadi ini suatu kehormatan sebenarnya kita. Banyak sekali potensi kita yang bisa kita lakukan dalam 5 tahun ke depan untuk pengembangan destinasi di Danau Toba ini. Nah, tapi juga pastinya untuk masyarakat sekitar, saya rasa antusiasme untuk memiliki suatu event yang luar biasa seperti ini di Toba ini appreciate pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi, karena tanpa support dan kolaborasi dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi ini tidak akan mungkin terjadi, dan juga kementerian lembaga yang lain yang berkolaborasi untuk mensupport. Banyak sekali yang harus dilakukan untuk membangun infrastruktur pelabuhan dan jalan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kementerian lembaga yang terlibat juga. Ada Kementerian PUPR, lalu juga Kementerian Kesehatan untuk kesehatan, Kementerian Pariwisata, dan Kemenko Marves. Jadi banyak sekali kementerian lembaga yang full concerted effort untuk membangun destinasi ini. Jadi memang masih banyak improvement yang harus kami jalankan pastinya untuk 5 tahun ke depan, tapi saya rasa impact-nya kita bisa lihat makin baik dari tahun ke tahun. Oke, Bu Maya, mungkin terakhir bagi pemirsa yang sudah bahkan tertarik untuk membeli tiket ya, atau bisa datang ke sekitar Toba merasakan euforianya, apa yang bisa kita harapkan ketika nanti datang mendarat ke sekitar Toba kemudian menyaksikan langsung eventnya?
Pastinya akan meriah sekali karena ini 2 hari full di tempat yang indah sekali ya. Nggak kebayang memang kita nih Indonesia ini sangat kaya ya dengan keindahan alam dan budaya. Kalau kita tahu indeks aset pariwisata Indonesia itu nomor 1 sebenarnya di Asia Tenggara. Jadi memang kita sangat kaya dengan keindahan alam dan budaya. Nah, ini backdrop yang sangat cantik sekali untuk race yang memang menantang F1 Powerboat ini, tapi juga pertunjukan budaya lokal yang juga sangat indah ya. Jadi pastinya banyak sekali hiburan. Lalu kita merayakan juga dengan artis nasional yang berdatangan selama 2 hari ke depan, dan juga pastinya banyak UMKM, banyak gimmick-gimmick lainnya untuk dalam 2 dan 3 Maret ke depan. Baik, ini kita harapkan bisa menjadi benar-benar event sport tourism yang membawa dampak besar begitu untuk Indonesia dan juga terkhusus masyarakat di sana, dan bisa menjadi rekomendasi pilihan juga ya Marcella untuk kita-kita yang sudah penat ingin berlibur. Ya, yang sudah, kenapa nggak ke Sumatera Utara sekalian ya? Yang sudah tegang otot-ototnya karena mikirin Pilpres kemarin ya. Semoga bisa jadi rekomendasi. Terima kasih Bu Maya Watono, Direktur Pemasaran dan Pariwisata InJourney telah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.